Nah sekarang kalau orang tua yang udah nggak pernah hadir sama anaknya, terus dudukin anaknya terus ngomong ngoceh gitu loh. Iya kalau bawainnya ngocehnya khotbahnya misalnya seperti Pastor John menarik gitu ya, Iya, heeh. enak karena ada visual. Iya. Ini enggak, Iya iya. marah, teriak, gebrak meja. Mmm. Anak-anak akan shut down semua panca inderanya dan gak akan pernah bisa masuk. The more you do that, Mhm. the more they will run away, Ya. hanya takut. Ya akan akhirnya menjadi masalah kesehatan mental. Karena mereka nggak paham, kenapa orang tuanya seperti ini. Ya. Nah, buat aku cuman satu kata kuncinya. Mhm. Orang tua memahami dunia berubah. Ajak anakmu bicara, duduk dengan mereka. Gak ada pride bahwa kamu sebagai orang tua, kamu harus selalu paling benar. Ya ya. Enggak. Wow. Justru dengan kita menundukkan diri kita, merendahkan hati kita, anak-anak justru tersentuh di situ. Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi di Gilgal Podcast bersama dengan saya Revi Halim. Dan pada sesi kali ini kita akan belajar kembali bagaimana kita bisa upgrade diri supaya kita semakin siap juga untuk menjalani kehidupan dengan lebih sejahtera dan juga lebih bisa menjadi berkat inspirasi buat banyak orang. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar begitu banyak, tapi di sesi kali ini kita akan belajar lebih lagi soal generational trauma dan juga hal-hal lainnya dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Novita Tandri. Halo Bu Novita. Halo juga Revi, terima Wah, kasih sudah thank you mengundang. juga. Senang setiap kali dengar Bu Novita, saya selalu dapat insight baru yang bagus-bagus nih. Saya juga selalu mendapat insight yang bagus-bagus dari podcast Gilgal yang dibawakan oleh Revi Halim. Wah, thank you so much Bu Novita. Nah, di sesi Ya. berikutnya tuh yang saya beneran penasaran banget tuh soal generational trauma Yes. ya. Karena itu banyak terjadi juga. Saya kan juga pelayanan di gereja di bagian teens. Ya. Jadi banyak sekali anak-anak remaja dan ketika dengar cerita mereka, ya mereka punya trauma dan problem mereka karena Ya. keluarga mereka. Ya. Jadi cukup menarik tuh, mungkin Bu Novita bisa cerita-cerita juga. Iya, benar. Yang pasti parenting is shifting. Hmm. Jadi orang tua harus tahu membesarkan, mendidik anak-anak di generasi alpha ini yang datang dari generasi awal Z dan generasi yang kita sebut dengan milenial. Ya. Anak-anak ini hadir dari sana. Tetapi orang tuanya datang dari anak-anak generasi X. Ya. Atau bahkan baby boomer. Ya, betul. Ya kan? Jadi kita bicara Cindo ini ya. Mhm. Banyak sekali budaya-budaya yang dulu dipakai, kalau dipaksakan dipakai di generasi sekarang, ini yang disebut generational trauma. Jadi Oke. trauma-trauma yang ada dari orang tua yang kepengen dilepaskan, tetapi tidak bisa dilepaskan tanpa mereka sadari dan mereka melakukan pola yang sama kepada anak-anaknya. Karena anak-anak generasi alpha, ini saya mau supaya kita masuk dulu kepada generasi alpha dan generasi beta, Revi. Jadi Ya. kalau kita bicara alpha kan yang lahir tahun 2010 sampai 2025. Masuk 2025 udah generasi beta. Ya. Oke, yang lahir di tahun ini nih. Iya iya. Nah kalau kita lihat generasi alpha harus tahu mereka adalah digital native. Oke. Jadi betul 100% adalah digital. Ya. Kalau anak-anak sekarang saya suruh kasih kaset, Ya. yang mungkin Revi masih bisa dapat di Masih awal-awal ya, sedikit tahu-tahu. gitu ya. Heeh heeh. Sama saya suruh kasih pensil. Mereka nggak bingung, apa hubungannya antara kaset dengan pensil. Oh. Tapi kalau generasi saya, Iya atau iya. mungkin Revi kurang lebih ada sedikit Heeh heeh. ketemu itu, tahu Iya kalau iya. kusut, Heeh heeh. Pak Yayat yang paling tahu Iya nih. iya. Kita Digulung ya, ya diputer kan? diputer. Kita bisa pakai itu Heeh. untuk lurusin si kaset, Iya si iya. pitanya Heeh kan. heeh. Anak-anak bingung, nggak ngerti Ya. dia itu apa. Mesin tik zaman dulu punya mesin stensil yang bikin tangan kotor, itu mereka nggak tahu, bingung. Itu apa? Bahkan blender saya baru temukan di gudang saya, salah satu rumah tua. Ada blender saya dari 25 tahun yang lalu, bentuknya kayak tombol listrik buat cetekan listrik. Oh gitu ya? Harganya 115.000 blender. Heeh. Sekarang kan harganya 600-700.000. Iya iya. Kebayang 25 tahun lalu. Suruh ngelihat itu, mereka ketawa setengah mati. Ya, benar.
Oke, yang kedua, pembelajar mandiri, they don't need you anymore. Ya dong, Ya. anak sekarang asal mereka punya laptop, mau Ya. nanya apa aja, tinggal tanya Ada ChatGPT. AI ya. Ya kan, ChatGPT, Meta AI, Google yang sudah ada jauh sebelumnya. Semua ada AI yang mereka bisa tanyakan. Jadi kalau orang tua masih seperti zaman kita dulu, saya dibesarkan sebagai generasi X, kita akan ketinggalan zaman sekali. Ya. Karena kalau kita tidak belajar, tidak mungkin bisa sama dengan AI, Ya. tetapi hadir buat anak-anak untuk memberikan value-value ini, anak-anak akan menggantikan orang tua dengan si digital ini. Karena mereka mau nanya apa, saya ingat dulu waktu kecil mama bilang begini, saya remaja. Kamu jangan ciuman loh sama cowok, kalau ciuman nanti bisa hamil. Oh gitu ya pengajarannya Serius, ya. diancamnya pengancamnya. kalau ciuman Iya. itu kamu bisa hamil. Iya. Anak sekarang 12 tahun, 13 tahun diajarin kayak begitu, ya nggak mungkin. Udah ngerti mereka ya. Google, ya kan? Ternyata ChatGPT, bohong gitu ya. apakah berciuman bisa menyebabkan hamil? Jawaban, oh tentu saja tidak. Gitu kan? Pasti ChatGPT. What a silly question. Jadi udah nggak bisa diancam, sudah nggak bisa di quote and quote, dibego-begoin. Kalau dulu kita bisa keluar malam nanti kamu masuk angin lah dan lain sebagainya. Buat mereka nggak ada kaitannya, nggak ada korelasinya. Lalu kita bicara pendekatannya visual dan interaktif. Jadi artinya mereka harus melihat dulu karena I hear, I forget. Dia dengar, dia lupa, masuk kiri keluar kanan. Jadi mereka mau itu visual, semuanya visual. Dan visualnya semua cuma berapa detik. Ini pasti sangat-sangat fasih sekali, expert sekali menggunakan semua social media. Kita tahu masuk di Instagram jangan lebih dari 30 detik. Betul. Kalau enggak mereka bosen. Mereka akan pindah dengan yang lain. Karena pilihannya ada Begitu jutaan banyak. pilihan. Nah sekarang kalau orang tua yang udah nggak pernah hadir sama anaknya, terus dudukin anaknya terus ngomong ngoceh gitu loh. Iya kalau bawainnya ngocehnya, khotbahnya misalnya seperti Pastor John Mogi, menarik gitu ya, enak karena ada visual. Ini enggak, marah, teriak, gebrak meja. Anak-anak akan shut down semua panca inderanya dan gak akan pernah bisa masuk. Yang ada ngurung di kamar, setiap tidak punya kegiatan yang lain dan gak mau interaksi dengan orang tua. Gak mungkin kan diseret keluar. Dan mereka cepat sekali. Ini kalau kita bicara tentang adaptasi. Jadi kalau orang tua yang tidak hadir sekali lagi dari kecil untuk bisa berikan contoh kepada anak-anak, membersihkan kamarnya, sederhana gitu ya, pakai baju sendiri, mandi sendiri, toilet training sejak dari kecil usia 2 tahun, semua dibantu oleh mbaknya. Mereka akan beradaptasi dengan teknologi, itu terlupakan. Jadi kalau orang tua baru mau memulainya setelah remaja bisa, tetapi lebih sulit. Betul. Adaptasi mereka itu kepada digital. Lalu gaya hidup digital. Kita lihat ya, pacaran lewat WhatsApp, nembak, putus lewat WhatsApp. Nggak ketemu muka loh. Iya. Voice notes dan mereka lebih suka dengan media sosial, Instagram, DM, Telegram dan lain sebagainya, atau Discord, atau dengan game-game Roblox, karena hampir semua game itu bisa chatting dan bisa video. Nggak suka tatap muka. Gitu. Jadi kalau ini tidak dibiasakan, anak-anak remaja, apalagi orang dewasa, nanti ini alfa dan beta, akan sulit sekali mereka untuk bisa diajak untuk tatap muka. Mau keluar rumah aja kan nanya, mau kemana sih? Nggak bisa ya, delivery aja ya. Iya. Ya kan? Nggak bisa ya, GoFood aja ya. Kenapa sih harus keluar buat makan doang gitu? Nanya dulu mau kemana, keperluannya apa. Maka Natal, Sinca, dan lain sebagainya biasanya ngumpul, itu kayak ogah-ogahan harus diseret-seret untuk pergi. Jadi memang pembiasaan ini harus benar-benar dari kecil. Lalu pola konsumsi yang berbeda. Kalau zaman saya,
asal diskon 70% saya beli barangnya. Iya benar. Ibu-ibu. Iya. Bisa beli yang sepatu kita suka, Heeh. 3 warna, Iya. modelnya sama. Oh. Yang penting diskon gede. Iya. Ya mungkin mama juga bisa jadi seperti itu, Biasa, ngelihatnya diskonnya, betul, ya nggak sih? benar banget. Anak zaman sekarang nggak ngelihat ke sana, mereka ngelihat reviews. Ya. Reviewsnya berapa banyak, lihat komen dulu. Bahkan mereka mau tahu barang-barang yang dia beli ini ada mempekerjakan anak di bawah usia nggak? Child yang labor gitu loh. Oh. Lalu mereka bahkan tahu ada ramah lingkungan, benar-benar personalisasi banget. Ya. Jadi bukan lagi one size fit all, tapi one size fits one. Personalized. This is me. Ya kan? Selalu zaman saya itu beda. Nah, dengan orang tua sadari ini dan mau berubah, ini panjang ngomong generational trauma. Karena tidak memahami tanpa sadar, kita melakukan hal yang sama ini kepada anak-anak kita. Yang membuat anak-anak ini tidak mampu untuk bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Yang ada menarik diri. Makanya mental health menjadi begitu banyak saat ini. Karena ada gap yang terjadi dan akhirnya menyebabkan trauma generasi ke generasi. Itu loh. Dan kalau kita lihat juga yang terakhir nih, saya yakin banyak sekali yang lain, tapi ini yang saya catat biar nggak lupa. Attention span-nya pendek. Iya, betul. Semakin pendek. Coba perhatikan di sekolah minggu. Iya, betul banget. Udah mulai nggak sabaran gitu. Karena kebiasaan dengan gadget. Gadget nggak suka dengan yang di YouTube, dia tinggal stop, dia ganti yang lain. Tapi kalau gurunya di sekolah minggu, miss-nya atau lause-nya gitu, kan nggak bisa. Diganti, nggak bisa, iya. Ganti yang lain, I don't like you. Nah, itu yang buat span-nya itu menjadi pendek. Nah, konsentrasi manusia memang pada dasarnya kalau tidak dilatih hanya 20 menit. Kita orang dewasa. Anak-anak tuh cuma 5 menit di bawah 3 tahun. Jadi kebayang, saya tahu ini dibuat 18 menit, 20 menit satu sesi. Berarti kalian paham bahwa konsentrasi manusia nggak bisa lebih terlalu panjang. Karena kalau lebih dari ini Pak Yayat udah mikirin, nanti hujan nggak ya? Gitu. Udah mikir kemana-mana ya. Betul, nanti keluar dari sini payung ada nggak ya? Ada jas hujan nggak? Dan lain sebagainya. Albert mulai mikirin nih, habis ini saya mau ngapain? Padahal raganya di sini, tapi otaknya bisa kemana-mana. Dengan memahami ini, kita harus tahu dari kecil concentration span ini tanpa diapa-apain pun akan semakin pendek. Jadi bagaimana 5 menit itu menjadikan dia 10 menit, menjadikan dia 15 menit. Nah itu mulai dari semua yang harus dilakukan di rumah. Dari kecil sekali. Pakai kaos kaki, kiri kanan. Kasih waktu 10 menit. Yang ini kiri, yang ini kanan. Duduk di lantai, bareng dengan dia. Yang ini kanan sayang, yang ini kiri sayang. Liatin tumitnya. Nah tumit ini, oh ini terbalik. Bagaimana caranya untuk pakai. Itu bikin dia fokus kiri dan kanan. Sederhana. Tapi itu akan membuat anak, membuat dia spend waktu yang dihabiskan untuk belajar berkonsentrasi dari sana. Bagaimana pakai celana dalam, pakai celana pendek, kancing, resleting. Bagaimana pakai baju, bagaimana yang kemeja, bagaimana mengancing. Itu semua mengajarkan konsentrasi. Nah kalau ini nggak ada semua dari kecil, dibantu semua sama suster dan mbaknya, anak ini nggak dilatih. Apalagi sekarang dibiarkan dengan gadget. Kita kan bisa lihat guru-guru di sekolah akhirnya kewalahan karena anak-anak nggak bisa benar-benar fokus kepada apa yang harusnya dia lakukan. Nah, bicara kata fokus, Rev, orang tua saya sering sekali dengar atau bahkan bisa terjadi dengan guru-guru. Fokus, kerjain PR-mu, fokus. Ayo fokus, jangan main yang itu, fokus. Jangan ngomong fokus doang gitu ya. Padahal paham gak mereka definisi daripada kata fokus? Gak paham. Fokus itu memusatkan perhatian kepada satu hal
tanpa terganggu dengan hal-hal lainnya. Anak 3 tahun kagak ngerti. Bagaimana dia tahu fokus? Waktu kasih dia aktivitas. Nah, buat aku, bagaimana si generasi rasional trauma itu tidak terjadi? Cuman satu kata kuncinya, orang tua memahami dunia berubah. Tetapi kalau parentingnya tetap sama dan tidak berubah, Anda akan sulit sekali untuk bisa mengenal anak-anakmu, apalagi bicara, komunikasi dengan mereka. Jadi dengan memahami ini semua, harus benar-benar memperlengkapi diri bagaimana menjadi parents. Pakai dengan cara-cara yang lama udah lewat, teriak, ngamuk, pukul, gebrak meja. The more you do that, the more they will, run away. Hanya takut. Ya akan akhirnya menjadi masalah kesehatan mental. Karena mereka nggak paham kenapa orang tuanya seperti ini. Gitu. Jadi menjadi apa yang saya biasa sebut dengan toxic parenting. Cut. Diputuskan itu. Putuskan ini bahwa ini harus berubah. Tapi tidak merubah value, moral, etika yang ada. Gitu. Sebagai orang Kristen ya, value, moral, etika yang diajarkan di dalam Alkitab, dan itu luar biasa yang diajarkan. Kalau kita lihat kayak Ulangan 6-7 gitu ya. Repetisi, mengajarkan anak, pengulangan pada saat kamu tidur, bangun, kerjain apa, mengulang. Mengulang itu bukan dengan kata-kata, tapi mengulang dengan perilaku yang kita lakukan, dengan contoh. Tapi kalau misalnya anggapannya ada orang tua yang mereka udah bertahun-tahun nih, anaknya justru udah besar, mungkin udah 12-13 tahun, dan selama ini emang dimarahin, dibentak-bentak, banting meja. Anak ini udah anggapnya ya memisahkan diri gitu, udah cukup lama gitu. Dan orang tua ini misalnya abis dengar Bu Novita cerita, dia mulai sadar, oh iya bener nih, saya harus berubah. Tapi mungkin apakah sudah telat atau sebenarnya meskipun lebih sulit masih bisa, tapi kira-kira apa ya langkah awal yang bisa dilakukan? Karena kalau gereja kan mungkin ya langkah awal kita berdoa. Betul. Kalau langkah praktek lainnya kira-kira apa ya Bu Novita? Berdoa nggak salah sama sekali. Tapi kalau berdoa nggak ngapa-ngapain, juga kurang tepat lah ya, kurang lengkap. Betul, sama dengan kesehatan fisik. Sakit gitu ya, punya semua gejala bahwa itu sakit, tapi kita berdoa doang. Nggak ke dokter, nggak mencari pengobatan, nggak tes lab gitu ya, untuk tidak CT scan misalnya, MRI kalau diperlukan, berdoa doang. Ya kata Tuhan careless gitu ya, dikasihkan akal budi, diberikan prefrontal cortex ya, si lobus frontal ini nggak dipakai gitu. Jadi ke dokter, mencari pertolongan. Sama dengan kesehatan mental. Sudah tahu ada sesuatu yang nggak benar, nggak ada kata terlambat. Gitu ya, untuk bisa memulai kalau remaja. Memang akan jauh lebih baik kalau itu dilakukan dari dini. Tetapi mumpung dia masih remaja. Makanya kenapa saya fokusnya anak dan remaja. Karena sangat pertolongannya masih bisa ada di situ, asal orang tua mau berubah. Orang tua mau mengakui, itu kata kunci. Orang tua mau mengakui, orang tua mau berubah, orang tua menyadari bahwa saya salah. Saya tidak paham waktu anak-anak masih kecil. Saya terlalu sibuk. Ya mungkin dengan pekerjaan yang harus kerja saat itu. Prioritasnya salah. Tidak membagi delegasi tugas dengan benar. Anak kan 0-18 tahun. Di usia 12, 13, preteen, sampai nanti 14 tahun, ada yang disebut dengan pruning. Yakin Revi sudah belajar sama-sama bicara tentang pruning. Pruning itu kalau kayak gadget saya nih, sudah 1 tera. Tapi saya tetap pakai iCloud 2 tera. Karena dia bisa penuh. Jadi foto-foto semuanya itu saya connect ke iCloud. Jadi 1 tera ini masih bisa pakai buat data-data yang lain. Atau kalau misalnya handphone saya sebelum ini cuma 256,
Jadi kalau kepenuhan saya nggak bisa foto lagi. Iya, Ya betul. kan? Iya. Harus saya delete atau saya transfer ke external hard disk. Nah, otak manusia di pruning, kalau dia tidak jadi dia kayak deleting. Dia delete di usia 14 tahun. Bisa di Google, tanya ChatGPT. Jadi 14 tahun itu waktu dia pruning, apa yang tidak dipakai beberapa tahun sebelumnya itu dia otomatis deleting it. Jadi kalau anaknya 12 tahun masih ada kesempatan supaya melakukan hal yang waktu kecil dia dapatkan yang baik-baik, diulang-ulangin 12, 13, 14 tahun. Nah itu butuh kehadiran orang tua. Anak remaja kelihatannya nggak butuh orang tuanya. Kelihatannya memberontak, kelihatannya rebel, kelihatannya saya udah gede sendiri. Tapi mereka tuh rapuh di dalam. They need you. Apalagi kalau kita dengan hati besar datang bahwa oke, mama minta maaf. Saya minta maaf sama anak saya waktu dia ke OSI untuk kuliah. Karena saya lagi kangen luar biasa sama dia untuk pertama kali pergi. Saya bilang, Josh, I miss you so much. Dia lagi nggak ada. Dan saya di awal menjadi seorang ibu sibuk luar biasa. And I wish I could change. You know, I can turn back the time. I wanted to be a better mom for you. Oke. Dan ya biasa ibu-ibu mellow gitu ya. Karena merasa bahwa banyak hal yang saya tidak prioritaskan kepada anak saya sendiri. Oke. Lalu anak saya udah tahu nih mamanya. Aduh nanti nangis lagi nih. Oke, anak saya udah tahu mamanya nih cengeng gitu. Dia bilang, kenapa lagi mam? Lagi cengeng ya? No, jadi kayak mama itu sebagai ibu, oke, kehilangan anak yang pergi jauh itu, ini biasanya klien saya yang nangis sama konseling. Oke, terus dia bilang begini, oke, don't cry, but don't be too happy too, dia bilang. Oke, you are the best mom anyone can have. Tapi saya merasa bahwa no, saya terlalu banyak melakukan kesalahan yang seharusnya saya tidak lakukan. Jadi saya kepengen bagi kepada teman-teman orang tua di luar sana. Kita berbuat kesalahan, kita tidak memprioritaskan waktu kepada anak. Tapi once you do your best untuk anak-anak, they know you have tried your best. Gak ada orang tua yang perfect. Gak ada orang tua yang sempurna. Tapi kalau pada saat anak tahu, kita kasih contoh bahwa kita melakukan semampu kita di saat itu, they could feel it. Wow. And waktu dia ngomong gitu, saya malah jadi nangis, benar-benar jadi kayak nangis lagisnya, kayak merasa, oh my God, anak itu bisa tahu apa yang pergumulan kita. Nah, ajak anakmu bicara, duduk dengan mereka. Gak ada pride bahwa kamu sebagai orang tua, kamu harus selalu paling benar. Enggak. Justru dengan kita menundukkan diri kita, merendahkan hati kita, anak-anak justru tersentuh di situ. Dan itu jadi pembelajaran buat saya sendiri kepada ini sekarang cucu-cucu, kepada keluarga-keluarga lain yang saya layani, bahwa menjadi orang tua, you need to be humble yourself. Gak ada deh yang zaman dulu bahwa kurang bicara jadi kamu keren, jadi kayak nggak banyak bicara, terus kelihatannya kayak cool, terus hanya teriak, ngamuk, marah, itu baru kamu keren. No, lewat itu masa itu. Kalau enggak dia akan cari orang di luar sana lewat gadget untuk menggantikan posisimu. Wow. Itu benar powerful banget. Thank you so much buat sharing testimoninya. Aku benar merasa itu juga jadi bekal aku banget buat di masa depan ya. Tapi jangan jadi takut untuk nikah ya. Aman, gak takut kok. Masih semangat, antusias buat nikah. Oke. Jadi kita udah belajar banyak banget di sesi ini. Mungkin Bu Novita boleh kasih sebuah pesan terakhir buat viewers kita hari ini. Tidak ada orang tua yang sempurna. Hanya ada orang tua yang terus mau belajar untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Aku tahu kalian bisa melakukannya. Karena menjadi orang tua adalah pekerjaan yang paling susah. But yet pekerjaan yang paling kita cintai. Semangat. Hang in there. Wow, luar biasa banget ya.
Jadi hari ini kata kunci yang tadi aku tangkap dari Bu Novita adalah be humble. Sebagai orang tua harus mau punya kerendahan hati dan kita mau memprioritaskan anak kita. Tadi bagus banget Bu Novita ingetin kita bahwa anak tuh bisa ngerasa loh kita itu memberikan yang the best untuk mereka, atau kita cuma memberikan mungkin sisa-sisa waktu kita, anak itu bisa menyadarinya. Maka itu yuk mulai hari ini para parents kita sungguh-sungguh luangkan waktu, fokus kita, kasih kita kepada anak-anak kita sebelum terlambat. Oke, jadi hari ini kita udah belajar banyak dan jangan lupa nanti ikuti kembali untuk Gilgal Podcast sesi selanjutnya. Kita akan belajar banyak, maka itu jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya supaya nanti video-video berikutnya kamu juga dapat notifikasinya dan bisa mengikutinya. Oke, God bless you, have a blessed day, and see you next time. Bye-bye semuanya. Karena pelecehan dan kekerasan seksual itu sulit sekali disembuhkan. Edukasi pendidikan seks dari orang tua kepada anak yang biasanya tidak diberikan waktu anak masih usia dini harus diajarkan dan di role play. Role play itu berarti diperagakan lewat storytelling. Jadi anak-anak tahu seperti ini loh. Jadi kalau kita lihat banyak kan di video-video yang bagaimana kalau dipegang di bagian depan, apa yang kamu harus lakukan. Waktu dicium, apa yang kamu harus lakukan. Karena itu bukan hal yang benar. Bagian tubuhmu yang ditutupi oleh pakaian dan pakaian dalam itu nggak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, dengan hal ini orang tua jadi bisa memberikan proteksi kepada anak-anak karena kekerasan pelecehan seksual justru datang dari orang yang paling dekat dan yang paling dikenal oleh anak.